Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Taib, kita masuk di pertemuan ke-6 di Turqut Tadris. Kita akan belajar tentang unsur-unsur pembelajaran. Ya, jadi di pertemuan sebelumnya kita udah tahu ya tentang pengertiannya apa, kemudian kekhususannya apa. Nah, sekarang kita lihat unsur pembelajaran itu ada 5. Ya, kita lihat di situ ada guru, ada siswa, ada kurikulum atau silabus, kemudian ada lingkungan belajar dan evaluasi. Ini unsur-unsur dalam proses pembelajaran. Ini semua harus ada. Kalau hilang salah satu, ya prosesnya tidak akan bisa berjalan. Nah, ya, maka kita lihat ya. Yang pertama yaitu guru. Ya. Di sini seorang guru dituntut untuk menguasai materi ilmiah dengan baik. Ya. Dia selalu mengikuti perkembangan, jadi harus update di bidang yang menjadi kekhususannya. Jadi seorang guru di samping menguasai materi, dia harus terus mengikuti perkembangan ilmu materi yang diajarkannya. Kemudian menjalankan peran-peran pembelajaran dengan baik, di mana hal itu mengharuskan seorang guru memiliki penguasaan yang baik tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian, guru harus memiliki kepribadian yang kuat, sehingga dia mampu untuk mengarahkan jalannya pembelajaran dengan baik, dan mengambil keputusan yang tepat terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi. Karena memang dalam proses pembelajaran itu tidak semuanya mulus, tidak seperti yang kita skenariokan, mungkin muncul persoalan-persoalan. Maka dibutuhkan guru yang memiliki kepribadian yang kuat. Kemudian memiliki pengetahuan dan penguasaan terhadap tabiat dan karakter peserta didik, sehingga guru itu mampu memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak didiknya. Ini penting banget. Ya, dan sebetulnya seorang guru harus memiliki kompetensi-kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Jadi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial ya. Nah, ini semua harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian dari unsur siswa, maka kita harus pahami bahwa siswa adalah objek dan fokus dari pelaksanaan pembelajaran. Ini yang harus dipahami, karena seringkali dalam proses pembelajaran, guru justru memikirkan dirinya sendiri, tidak fokus kepada kepentingan siswa. Kemudian dari situ, semua unsur pembelajaran dilaksanakan mengikuti siswa. Jika tadi pemilihan strategi, pemilihan materi, dan sebagainya mengikuti kondisi siswa. Kemudian model pembelajaran ya mengikuti karakter siswa dari berbagai sisi ya, dari sisi kemampuan, kesiapan, kecenderungan, kesenangan, ya kan? Maka model pembelajaran yang kita susun oleh seorang guru harus mengikuti itu. Kemudian yang harus dipahami bahwa setiap siswa memiliki perbedaan individu, tidak sama. Bahkan nanti gaya belajarnya pun berbeda-beda toh. Makanya yang harus dipahami oleh seorang guru. Nah, ini semua 4 hal ini harus diperhatikan agar terwujud pembelajaran aktif. Muncul pembelajaran yang efektif, efisien. Gitu. Kalau kita tidak memperhatikan unsur siswa yang seperti ini, ya prosesnya akan tidak efektif. Nah, kemudian yang ketiga, tadi apa? Silabus. Ya, silabus itu terdiri dari tujuan. Ya, isinya ada memuat tujuan. Kemudian memuat tentang materi. Juga memuat tentang metode pembelajaran.
memuat tentang media pembelajaran, juga kegiatan. Ya, baik kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi ini silabus terdiri dari ini. Masih termuat minimal 5 perkara ini. Tujuan pembelajarannya apa, materinya apa, metode yang digunakan apa, kemudian media pembelajarannya apa, kegiatannya apa. Nah, kemudian lingkungan belajar. Ini yang unsur yang keempat ya. Jadi lingkungan belajar itu adalah semua perkara yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran, yang membantu mewujudkan efektivitas pembelajaran dan menumbuhkan interaksi aktif antara guru, siswa, dan materi pelajaran. Jadi itu yang disebut dengan lingkungan belajar. Jadi semua yang mempengaruhi proses pelaksanaan pembelajaran. Jadi nanti ruang kelas, kemudian meja kursi, media pembelajaran, dan sebagainya. Karena lingkungan itu akan membantu mewujudkan efektivitas pembelajaran dan memunculkan interaksi aktif ya. Jadi nanti interaksi antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan materi pembelajaran dan sebagainya. Maka lingkungan belajar itu akan memudahkan seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi misalnya suasananya mendukung, istilahnya begitu ya. Itu lingkungan pembelajaran. Dan lingkungan belajar akan menumbuhkan kebanggaan siswa terhadap sekolah, menumbuhkan loyalitas terhadap lingkungannya. Wah, sekolahku hebat, sekolahku bagus, kan begitu. Karena apa? Lingkungan sekolahnya bagus. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan belajar ya. Ada 3. Yang pertama adalah faktor fisik ya, seperti sarana dan prasarana kelas dan sekolah. Ada perpustakaan, ada lapangan, ada halaman bermain, kelasnya bagus dan sebagainya. Itu faktor fisik. Kemudian ada faktor sosial. Itu apa? Ada interaksi sosial, adanya ketertiban, peraturan yang jelas, adanya bimbingan dan pengarahan. Itu lingkungan sosial. Dan ada lingkungan pendidikan, yaitu apa? Berupa buku-buku sekolah, adanya rujukan media belajar, ya, metode pembelajaran, metode evaluasi, ada interaksi verbal di kelas, ada manajemen kelas yang efektif, efisien. Nah ini semua harus terwujud. Dalam rangka apa? Tadi membantu pelaksanaan pembelajaran efektif, efisien, memudahkan guru untuk apa tadi apa? Melaksanakan pembelajaran, menumbuhkan kebanggaan, ya kan? Nah, ini lingkungan belajar tuh ada 3. Kemudian unsur kelima dalam pembelajaran yaitu evaluasi. Ini merupakan unsur yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Mengapa? Karena tidak mungkin menghukumi sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran dan outputnya tanpa adanya kegiatan evaluasi. Ya, jadi kalau tidak dievaluasi, ya kita nggak tahu apakah proses pembelajaran itu sudah berhasil atau belum. Nah, cuman di sini yang perlu difahami, evaluasi itu bukan mencari-cari kekurangan, bukan mencari-cari apa kesalahan. Maka nanti ada pembahasan tersendiri lebih detail tentang bagaimana cara melaksanakan evaluasi belajar. Nah, nanti ada evaluasi hasil akhir, ada evaluasi proses, ya, dan sebagainya. Ada evaluasi terkait dengan pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan. Nanti lebih detail di belakang insyaallah ta'ala. Demikian ya 5 unsur pembelajaran yang harus kita pahami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.